Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Wulandari Safira sebagai moderator pada siang ini. Baiklah, kita langsung saja mulai role play progresif yang akan disajikan oleh Salsa dan Fitri. Kepada teman-teman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan role play terapi relaksasi otot progresif. Di sini saya berperan sebagai perawat dan Salsa sebagai pasien. Untuk kasusnya, Nyonya A, 38 tahun, ibu rumah tangga, dibawa oleh keluarganya dan dirawat di rumah sakit B dengan diagnosa kanker mamae sejak 1 tahun yang lalu. Setelah diberikan perawatan selama 6 hari, pada hari ke-7 pasien akan melakukan tindakan kemoterapi. Namun pasien tampak cemas dan takut menjalani tindakan tersebut. Lalu perawat akan memberikan penanganan kepada pasien dengan teknik terapi relaksasi otot progresif untuk mengurangi rasa cemas yang dirasakan pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Salsa. Waalaikumsalam, selamat pagi. Perkenalkan Bu, saya Fitriani. Saya perawat yang bertugas di ruangan ini. Hari ini saya akan bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Bu Salsa, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik, Sis. Cuman saya merasa cemas. Baik. Ibu cemas kenapa, Bu? Saya cemas karena mau kemoterapi, Sis. Baik, Ibu, sebelumnya mungkin saya akan jelaskan sedikit kepada Ibu mengenai kemoterapi ini. Jadi kemoterapi itu adalah metode pengobatan penyakit menggunakan obat-obatan dan tujuannya itu untuk membunuh sel kanker yang ada di dalam tubuh kita. Sedangkan untuk cara kerjanya itu adalah obat yang masuk ke dalam tubuh kita akan menyerang sel kanker tersebut dan membunuh sel-sel yang membelah diri menjadi banyak. Jadi pengobatan kemo itu tidak sakit ya Bu, hanya saja kebanyakan orang beranggapan kalau pengobatan kemoterapi itu sakit. Jadi setelah saya memberikan penjelasan ini, apakah Ibu siap untuk melakukan kemoterapi? Saya bersedia, cuman saya masih takut. Saya takut muntah-muntah kalau siap dilakukan kemoterapi. Nah, jadi kalau muntah-muntah, rambut rontok, dan lainnya itu adalah hal yang wajar ya Bu, karena itu efek samping dari kemoterapi itu sendiri. Kembali lagi tujuannya itu adalah untuk membunuh sel-sel kanker yang membelah dan semakin banyak di tubuh Ibu. Jadi Ibu bersedia ya untuk melakukan pengobatan kemoterapi? Iya, Sis. Cuman saya juga masih merasa cemas. Nah, untuk mengurangi rasa cemas Ibu, saya akan berikan tindakan terapi relaksasi otot progresif pada Ibu. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi stres dan rasa cemas yang Ibu alami dengan cara mengencangkan otot tubuh dan mengendurkan otot secara perlahan-lahan. Teknik ini juga bisa membantu Ibu untuk merasa lebih rileks sebelum melakukan tindakan kemoterapi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sih. Nah, waktu yang kita butuhkan sekitar 15-30 menit. Bagaimana, Bu? Iya, boleh sih. Ibu lebih nyaman duduk atau berbaring? Duduk saja. Baiklah, Ibu bisa mengikuti perintah atau gerakan yang akan saya jelaskan nanti. Nah, untuk gerakan yang pertama, itu tujuannya untuk melatih otot tangan Ibu. Ibu bisa genggam tangan kiri sambil membuat kepalan tangan, dikepal secara kuat sambil Ibu rasakan sensasi ketegangannya. Nah, setelah itu Ibu bisa lepaskan secara perlahan. Ibu bisa rasakan sensasi rileks selama 10 detik. Lepaskan secara perlahan dan silakan Ibu rasakan relaksasinya.
Nah, untuk gerakan yang kedua, ini untuk melatih otot tangan bagian belakang. Ibu bisa tekuk kedua tangan ke belakang, seperti ini, pada pergelangan tangan, sehingga otot yang di tangan bagian belakang dan lengan bawah itu menegang. Selanjutnya, jari-jari bisa menghadap ke atas atau ke langit-langit. Nah, untuk gerakan yang ketiga itu untuk melatih otot besar pada bagian atas pangkal lengan. Caranya itu bisa Ibu genggam kedua tangan menjadi kepalan, kemudian bawa kedua kepalan itu ke pundak. Sehingga otot yang ada di tangan ini dia menegang. Oke. Nah, untuk gerakan keempat itu untuk melatih otot bahu supaya mengendur. Ibu bisa angkat bahu setinggi-tingginya sehingga menyentuh kedua telinga seperti ini. Lalu Ibu bisa fokus perhatian gerakan pada ketegangan yang ada di bahu Ibu. Di bahu, di leher. Lalu yang gerakan kelima dan keenam itu untuk melemaskan otot-otot wajah seperti dahi, mata, rahang, dan mulut. Berkeriput. Lalu untuk mata, Ibu bisa tutup mata Ibu keras-keras sampai merasakan ketegangan di sekitar mata dan otot-otot mata yang mengendalikan gerakan mata. Lalu lepaskan dan rasakan relaksasinya. Dan untuk gerakan yang ke-8 itu untuk mengendurkan otot-otot di sekitar mulut. Bibir Ibu bisa dikerucutkan sekuat-kuatnya sehingga Ibu akan merasakan ketegangan di sekitar mulut. Dan untuk gerakan yang ke-9 itu untuk merilekskan otot leher bagian belakang, kemudian otot leher bagian depan. Ibu bisa letakkan kepala, lalu tekan kepala pada kalau ada kursi, letakkan kepala Ibu ke bantalan kursi, sehingga Ibu bisa merasakan ketegangan di bagian belakang leher dan punggung atas. Oke. Lalu untuk gerakan selanjutnya itu untuk melatih otot leher bagian depan. Ibu bisa bawa kepala Ibu ke muka, lalu benamkan dagu ke dada, sehingga Ibu bisa merasakan ketegangan di daerah leher bagian muka. Untuk selanjutnya, gerakan yang ke-11 itu untuk melatih otot punggung. Ibu bisa angkat tubuh dari sandaran kursi, punggung Ibu bisa dilengkungkan, kemudian busungkan dada, lalu ditahan selama 10 detik. Kemudian Ibu bisa rilekskan. Nah, saat rileks, Ibu bisa letakkan tubuh Ibu kembali sambil membiarkan otot menjadi lurus atau relaksasi. Untuk gerakan ke-12, selanjutnya bisa untuk melemaskan otot dada. Ibu bisa tarik nafas panjang, tahan beberapa detik, rasakan ketegangannya di bagian dada, turun ke perut, kemudian lepaskan. Nah, ulangi sekali lagi, Bu. Nah, untuk gerakan ke-13, itu untuk melatih otot perut. Ibu bisa tarik dengan kuat perut Ibu ke dalam, lalu tahan beberapa detik, lepaskan. Sudah, Ibu? Nah, untuk gerakan ke-14 dan 15, itu untuk melatih otot-otot kaki seperti hadis. Ibu bisa luruskan kaki Ibu, sehingga otot paha bisa terasa tegang. Lalu kunci lutut Ibu, sehingga ketegangannya pindah ke otot betis. Tahan selama 10 detik, setelah itu lepaskan. Baik Ibu, mungkin itu sekian gerakan dari terapi relaksasi otot progresif ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan terapi ini? Saya merasa sedikit rileks.
Nah, saya sudah selesai melakukan tindakannya. Saya akan balik ke ruangan. Mungkin kalau Ibu butuh bantuan, Ibu bisa memanggil, bisa butuh keluarga memanggil saya di nurse station. Baik, Sus. Terima kasih, Sus. Baik, Ibu, selanjutnya saya kontrak waktu untuk melakukan implementasi di hari kedua. Besok kita mulai jam yang sama. Usahakan Ibu dan keluarga mempersiapkan diri. Sebelum saya kembali ke ruangan, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Untuk tindakan ini berapa hari ya, Sus? Eh, Baiklah, sekian role play dari kami. Terapi relaksasi otot progresif dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penampilannya teman-teman dari kelompok 2. Selanjutnya dilanjutkan role-play tentang kompres hangat yang akan disajikan oleh Lawan dan Indri. Kepada Lawan dan Indri dipersilakan. Baik, terima kasih Baiklah, Wulan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan menampilkan role-play tentang kompres hangat di tekuk. Dimulai saja ya teman-teman. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Nurse Indivania Dita. Saya adalah nurse yang hari ini bertugas merawat Ibu dari pukul 7 sampai pukul 14 nanti. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa Ibu? Selamat pagi, Nurse. Nama saya Loan. Ibu Loan, apa kabarnya Ibu? Sepertinya kurang baik, Nurse. Beberapa hari ini saya sering nyeri pegal ngilu gitu di daerah tengkuk ini. Baik, biasanya apa yang menyebabkan nyeri tekuk tersebut muncul, Bu? Nyerinya suka tiba-tiba aja, Nurse. Pegal ngilu gitu. Kadang pas saya melakukan pekerjaan, jadi saya tinggal aja pekerjaan saya kalau pas dia kambuh. Rasa nyerinya bagaimana ya, Bu? Apakah terasa tebal, tajam, atau terbakal? Apakah Ibu pernah merasakan nyeri seperti itu sebelumnya? Rasa nyerinya gimana ya, Sus? Pokoknya jadi pegal ngilu gitulah, Sus, tengkuk saya. Digerakin juga kadang nyeri. Sebelumnya sih enggak seperti ini. Ya mulai umur-umur tua inilah, Sus. Jadi pegal ngilu gitu ya, Bu. Lalu nyerinya terasa menyebar atau tidak, Bu? Kalau nyeri biasanya Ibu ngapain? Enggak juga sih, Sus. Cuma di sekitar tengkuk aja. Kalau pas nyeri, ya saya diam aja. Kadang saya gerakin kalau pas enggak nyeri-nyeri banget. Nah, kira-kira kalau dari skala 0 sampai 10, nyeri yang Ibu rasakan itu pada skala berapa ya? Berapa ya? Berubah-ubah sih, Sus. Yang sekitar 4 sampai 6 mungkin. Itu kira-kira kenapa ya, Sus ya? Oh gitu ya, Bu. Jadi rasa seperti nyeri, pegal, ngilu di daerah tengkuk biasanya disebabkan karena kurangnya aliran darah ke daerah tengkuk Ibu. Nah, salah satu penanganannya itu dengan menggunakan kompres hangat. Caranya dengan menempatkan handuk yang sudah direndam dalam air hangat ke tengkuk Ibu. Tujuannya agar aliran darah ke daerah tengkuk Ibu menjadi lebih lancar dan rasa nyeri atau pegal tersebut berkurang atau hilang, sehingga Ibu lebih nyaman. Oh, jadi begitu ya, Sus? Iya, Bu. Nah, sekarang apakah Ibu bersedia untuk dilakukan kompres hangat di daerah tengkuk Ibu? Kalau begitu saya sedia, Sus.
kalau memang bisa membuat saya menjadi baik. Baik, kalau gitu saya persiapkan dulu peralatannya ya, Bu. Iya, baik, Sus. Ibu lebih nyaman untuk dilakukan kompres hangat pada posisi duduk di kursi atau setengah tidur di tempat tidur? Posisi duduk aja deh, Sus. Baik, silakan Ibu duduk di sini ya. Apakah sudah nyaman posisinya, Bu? Sudah. Baik, kalau begitu saya mulai ya. Iya, Sus. Bagaimana, Oh, Bu? tidak, Sus. Apakah Cukup, airnya Sus. terlalu panas? Oke. Apakah airnya terlalu panas? Iya, iya, Sus. Cukup, Sus. Kalau Ibu merasa panas atau tidak nyaman, Ibu bisa bilang ya. Iya, Sus. Baik, selanjutnya saya lanjutkan ya. Bilang, Sus. Nah, sudah selesai ya, Bu. Iya, Sus. Makasih, Sus. Nah, setelah dilakukan tadi, bagaimana perasaan Ibu? Agak lebih enakan sih, Sus. Nggak senyeri pegal seperti sebelumnya. Iya, Bu. Nah, kalau Ibu merasa nyeri pegal lagi di daerah tengkuk, Ibu dapat memanggil saya untuk dilakukan kompres hangat kembali. Atau Ibu dapat melakukan sendiri maupun dengan bantuan keluarga Ibu. Baik, Sus. Terima kasih banyak ya, Sus. Nah, sama-sama ya, Bu. Kalau begitu, saya kembali ke nurse station dulu ya, Bu. Ibu bisa istirahat sekarang. Iya, Sus. Terima kasih, Sus. Sama-sama, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Baiklah, sekian roleplay dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas presentasinya untuk teman-teman sekalian. Dilanjutkan untuk yang akan ditampilkan oleh Dr. Halo, ada di teman. Nah, baiklah, saya Tasya Desiza sebagai perawat dan Zakarayu sebagai pasiennya. Nah, pada kasus Nyonya S mengeluh nyeri pada punggungnya dikarenakan sudah terlalu lama berbaring di tempat tidur. Baiklah, mulai saja teman-teman. Selamat pagi Ibu, saya perawat Tasya Desiza yang kami das pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai 2 siang nanti. Nah, benar ini dengan Ibu Sekar Ayu, lahir 11 Juli 1990. Iya, benar sekali, Sus. Nah, baiklah Ibu, benar ya dengan saya lihat gelangnya ya Bu, benar dengan Ibu Sekar Ayu. Nah, bagaimana kondisi Ibu pada pagi hari ini? Apakah ada keluhan Bu? Saya ada keluhan, Sus. Punggung saya sedikit sakit seperti nyeri gitu, Sus. Oh, begitu ya, Bu. Nah, kalau kira-kira dari angka 1 sampai 10, nyerinya di angka berapa ya, Bu?
sekitaran angka 5 atau angka 6 gitu, Sus. Nah, baiklah Ibu. Bagaimana kalau hari ini saya akan melakukan tindakan terapi massage atau pijat agar Ibu lebih rileks dan nyeri pada punggung Ibu sekarang bisa berkurang. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia, Sus. Tapi sebelum melakukannya, apakah itu terasa sakit, Sus? Untuk pijatnya mungkin Ibu untuk mengurangi rasa yang Ibu rasakan. Nah, jika Ibu bersedia, kita akan melakukannya kurang lebih dalam waktu 10 sampai 15 menit ya Ibu. Siapkan alatnya dulu ya, Bu. Baik, Sus. Nah, baiklah Ibu. Ibu lebih nyamannya posisi miring ke kiri, ke kanan, apa telungkup, Bu? Sepertinya saya nyaman dengan telungkup saja, Sus. Nah, baiklah Ibu. Untuk posisinya senyaman Ibu saja ya, Bu. Baik, Sus. Nah, untuk melakukan tindakan ini, kita harus melihat dulu keadaan kulit dan tekanan darah kepada pasien sebelum melakukan massage. Nah, baiklah Ibu, saya akan memulai pijat punggungnya ya, Bu. Baik, Sus. Nah, yang pertama, aplikasikan lotion pada bagian bahu dan punggung pasien. Lalu meletakkan kedua tangan pada sisi kanan dan kiri tulang belakang pasien. Nah, memulai massage dengan gerakan average, yaitu dengan gerakan sirkular dan lembut. Secara perlahan tujuh bahu dan kembali ke hingga bokong, menjaga tangan tetap menyentuh klien dengan posisi tangan seperti ini. Dipijat ke atas lalu ke bawah sampai bokong. Baik, Sus. Lalu yang kedua itu dengan gerakan menggunakan petrissage atau finger cleaning. Nah, diberikan pada saat average selesai pada tahap pertama. Dengan cara ujung-ujung jari kanan merapat lurus diperkuat dengan jari-jari tangan kiri. Nah, diletakkan pada tengkuk kanan bagian atas. Pijatan ini dilakukan dengan cara menekan dan memutar ke arah lateral, searah dengan jarum jam. Nah, dengan tekanan setengah lingkaran menekan kuat dan setengah lingkaran menekan ringan. Pada posisi tangan seperti ini. Lalu seperti ini dan menggenggam seperti ini. Lalu seperti ini. Itu untuk gerakan petrissage. Lalu gerakan yang ketiga menggunakan friction, yaitu gerusan dengan ibu jari atau 3 jari. Gerusan pada tangan kanan kiri sakrum dengan cara kedua belah ibu jari diletakkan pada samping sakrum. Dengan cara kedua belah letakkan pada samping sakrum dan atas kanan, tangan dengan bagian atas tangan menyentuh di atas krista iliaka, bagian belakang. Nah, lalu ibu jari ini menekan dan memutar kecil-kecil di kiri dan kanan osta sakrum secara bergantian, lalu bergeser ke arah sakrum bagian bawah. Lalu diakhiri dengan average sesi massage punggung yang seperti tadi, lalu sampai ke bokong. Nah, massage ini dilakukan sekitar 10-15 menit. Lalu gerakan terakhir dengan massage panjang ke bawah. Lalu dibersihkan lotion setelah melakukan massage. Nah, baiklah Ibu, saya sudah selesai melakukan massage yaitu pijat pada punggung Ibu. Lalu bagaimana perasaannya Bu? Apakah nyerinya sudah berkurang? Terima kasih sebelumnya, Sus. Punggung saya sudah tidak terlalu sakit lagi. Nah, baiklah Ibu, tindakannya sudah selesai. Jika Ibu merasakan nyeri kembali, Ibu bisa melakukan terapi massage atau pijat dengan bantuan keluarga Ibu, atau bisa panggil perawat ya Bu. Nah, jika tidak ada keluarga atau perawat, Ibu bisa melakukan teknik lain untuk mengurangi rasa nyerinya. Nah, seperti tarik nafas dalam atau distraksi ya Bu, yang dilakukan sebelumnya. Nah, sebelum saya pamit ke ruangan saya, apakah ada yang ingin lagi, Bu? Tidak, Sus. Nah, baiklah Ibu, kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Permisi. Baik, Sus. Terima kasih, Sus. Ya, sama-sama, Bu. Baiklah, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyajikan role play tentang back message. Selanjutnya kita akan lanjutkan role play tentang relaksasi nafas dalam kepada Aziza dan Kaira. Dipersilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Di sebuah ruangan bedah rumah sakit, ada seorang pasien yang sudah menjalani operasi. Nah, pasien tersebut mengalami nyeri. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi, Dek. Perkenalkan, Bu, saya Ines Kaira yang akan merawat Ibu dari jam 7 sampai siang nanti. Bisa Ibu sebutkan nama dan tanggal lahirnya Ibu? Nama saya Azizah, tanggal lahir tanggal 28 Februari. Baik, Bu. Bu Aziza, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Apa yang Ibu keluhkan atau Bu rasakan sekarang, Bu? Saya merasa tidak senang, Nurse. Saya merasa nyeri di bekas operasi saya kemarin. Sampai saat ini saya tidak bisa tidur nyenyak karena nyeri saya. Baik, Bu. Nah, sekarang saya akan melakukan atau mengajarkan Ibu bagaimana cara mengatasi nyeri Ibu dengan teknik relaksasi nafas dalam yang bertujuan agar mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri Ibu. Kira-kira waktunya 15 menit. Apakah Ibu? Iya, saya bersedia, Nurse. Baik, Bu. Saya contohkan dulu ya, Bu. Nanti Ibu tirukan setelah saya selesai ya, Bu. Iya. Baik, Bu. Nanti Ibu atur posisi Ibu senyaman mungkin dan serileks mungkin ya, Bu. Iya, Nurse. Lalu Ibu tarik nafas Ibu, lalu hembuskan secara perlahan-lahan. Nah, sambil menghembuskan itu, Ibu memusatkan perhatian Ibu betapa nikmatnya rasa bernafas dan nyerinya rasakan sudah berkurang. Lalu setelah itu, Ibu bernafas dengan irama normal beberapa saat, 1 atau 2 menit. Setelah itu, Ibu kemudian menghembuskan lagi secara perlahan dan rasakan saat ini udara mengalir dari tangan Ibu, kaki, atau menuju ke paru-paru, kemudian udara dan rasakan udara yang Ibu hembuskan tadi mengalir ke seluruh tubuh. Setelah itu, Ibu pusatkan perhatian pada kaki dan tangan, dan udara yang Ibu hirup tadi mengalir dan merasakan keluar dari ujung-ujung jari tangan atau kaki. Setelah itu, Ibu rasakan kehangatan menghirup udara, lalu hembuskan, dan pusatkan pikiran Ibu ke pikiran yang positif. Baik, Ibu. Bisa Ibu contohkan, Bu, yang saya contohkan tadi, Bu. Ya, Pertama, baik, Ibu atur Nurse. posisi Ibu, Saya akan relax. mencoba. Baik, Bu. Ibu atur posisi Ibu rileks, senyaman mungkin. Lalu Ibu tarik nafas Ibu. Tarik nafas melalui hidung. Lalu hembuskan. Biarkan keluar dari setiap bagian anggota tubuh Ibu. Pada waktu bersamaan, Ibu pusatkan pikiran Ibu kepada hal-hal yang membuat Ibu bahagia. Selanjutnya, Ibu bernafas normal kembali. Lalu, hirup udaranya. Hembuskan secara perlahan, Bu. Dan rasakan mengalir di tangan, kaki, dan menuju ke paru-paru Ibu. Kemudian udaranya mengalir ke seluruh tubuh. Nah, nanti Ibu lakukan secara berulang kali ya, Bu. Ketika nyerinya kembali. Nah, setelah saya mencontohkan dan Ibu mencoba teknik relaksasi nafas dalam, bagaimana perasaan Ibu, Bu, setelah dilakukan itu?
Rasanya saya agak tenang dan rasa rileks, Nurse. Baik, Bu. Syukurlah ya, Bu. Baiklah, Bu. Saya pamit dulu ya, Bu. Iya, Nurse. Nanti saya akan kembali lagi dan akan melakukan tindakan selanjutnya, ya, Bu. Iya, Nurse. Kalau ada apa, nanti Ibu ke nurse station ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah melakukan role play pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya saya sebagai moderator izin mengundur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.